Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Di sini perkenalkan saya Mirza dari Cluster of Paleolimnology. Di sini saya akan membuat video edukasi mengenai sampling plankton menggunakan planktonet bersama dengan rekan-rekan mahasiswa. Nah, bagaimana cara untuk sampling plankton? Nah, mari kita simak video berikut ini. Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Mangrove tumbuh di wilayah peralihan antara daratan dan lautan, khususnya pada daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Vegetasi mangrove mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang unik, seperti salinitas tinggi, substrat berlumpur, serta perubahan kondisi perairan yang dinamis. Selain berfungsi sebagai pelindung alami garis pantai dari abrasi dan gelombang laut, ekosistem mangrove juga menjadi habitat penting bagi berbagai organisme perairan. Banyak jenis ikan, udang, kepiting, dan organisme lainnya memanfaatkan kawasan mangrove sebagai tempat berlindung, tempat mencari makan, serta sebagai area pembesaran bagi organisme muda. Tingginya produktivitas ekosistem mangrove menjadikan kawasan ini sebagai salah satu ekosistem yang sangat penting bagi keberlanjutan sumber daya pesisir. Di dalam perairan, mangrove juga terdapat organisme mikroskopis yang memiliki peranan sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu plankton. Plankton merupakan organisme kecil yang hidup kolom air dan pergerakannya sangat dipengaruhi oleh arus perairan. Secara umum, plankton dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu fitoplankton dan juga zooplankton. Fitoplankton merupakan organisme mikroskopis yang mampu melakukan fotosintesis dengan memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan energi. Karena kemampuannya tersebut, fitoplankton berperan penting sebagai produsen utama dalam ekosistem perairan. Sementara itu, zooplankton merupakan organisme planktonik yang memperoleh energi dengan memanfaatkan organisme lain, termasuk fitoplankton. Zooplankton kemudian menjadi sumber makanan bagi berbagai organisme yang lebih besar, seperti larva ikan dan ikan kecil. Oleh karena itu, plankton memiliki peran rantai makanan di ekosistem perairan. Selain berperan dalam rantai makanan, keberadaan plankton juga sering digunakan sebagai indikator kondisi lingkungan perairan. Komposisi jenis dan kelimpahan plankton dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesuburan perairan serta kualitas lingkungan di suatu wilayah. Untuk mempelajari keberadaan dan karakteristik plankton di suatu perairan, diperlukan metode pengambilan sampel yang tepat. Salah satu metode yang umum digunakan dalam penelitian perairan adalah pengambilan sampel menggunakan planktonet. Planktonet merupakan alat berupa jaring berbentuk kerucut yang dirancang khusus untuk menjaring organisme plankton dari kolam air. Jaring ini memiliki ukuran pori tertentu yang memungkinkan air untuk melewati jaring. Sementara organisme plankton akan tertangkap dan terkumpul pada bagian ujung jaring yang biasanya dilengkapi dengan botol penampung. Penggunaan planktonet memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan sampel plankton secara lebih efektif dan sistematis. Sampel yang diperoleh kemudian dapat dianalisis lebih lanjut di laboratorium untuk mengidentifikasi jenis plankton, menghitung kelimpahan, serta mempelajari struktur komunitas plankton dalam suatu ekosistem perairan. Dalam kegiatan penelitian di ekosistem mangrove, proses pengambilan sampel plankton perlu dilakukan dengan metode yang tepat agar data yang diperoleh dapat mewakili kondisi perairan secara akurat. Melalui video ini, kita akan mempelajari pengenalan metode pengambilan sampel plankton menggunakan planktonet di ekosistem mangrove, mulai dari alat yang digunakan hingga langkah-langkah dasar dalam proses pengambilan sampel di lapangan. Di depan saya ini terdapat planktonet. Ini planktonet ini merupakan bisa kita katakan jaring untuk menyeleksi plankton-plankton. Di sini kami memiliki planktonet yang memiliki ukuran 250 mesh, sehingga nantinya plankton baik fito maupun zoo yang ukurannya lebih kecil ya itu akan terseleksi karena dia akan hanyut di air, sehingga untuk ukuran-ukuran yang lebih besar nah dia akan mampu terseleksi nanti di botol sampelnya seperti itu. Baik, saat ini kita akan memperagakan teknik pengambilan plankton dengan menggunakan planktonet. Kita menggunakan yang 250 mesh. Nah, nantinya mahasiswa akan melemparkan planktonet ke badan air ya sebanyak 3 kali. Nah, setiap pengurangan tersebut kita harus memastikan bahwasanya
air sudah masuk ke botol sampel ini. Nah, ini kita menggunakan ukuran 150 ml ya. Kenapa 3 kali? 3 kali kita gunakan untuk sebagai pengulangan. Nah, kira-kira kalau di total volume ya, satu kerucut ini ya kurang lebih bisa menampung 3 liter. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja dengan rumus konversinya seperti itu. Nah, silahkan untuk mahasiswa bisa mempraktekkan pengambilannya. Air yang telah tertampung di dalam botol sampel kemudian akan dilakukan proses pengawetan. Proses pengawetan ini menggunakan bantuan cairan Gol. Cairan ini ditetesin 3-4 kali. Kemudian botol ditutup dan sampel siap diamatin di laboratorium.